Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nita Anita, mahasiswi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Hukum Tata Negara semester 4. Kembali dengan Learning Journal 3 yang kali ini akan membahas mengenai kaidah-kaidah fikih yang umum. Kaidah fikih merupakan kesimpulan dari banyak permasalahan fikih yang memiliki hukum yang sama sehingga muncullah kaidah yang mewakili persamaan tersebut. Kaidah fikih ini bersifat umum sebagai hasil cara berpikir induktif tematik setelah meneliti materi-materi fikih. Beberapa kaidah fikih umum diantaranya yaitu at-tabi'u la yataqaddamu 'alal matbu'i, yang artinya yang mengikut tidak boleh mendahului yang diikuti. Kita tidak boleh menjual ataupun menyewakan barang yang belum sah jadi milik kita. Lalu makmum sholat juga tidak boleh mendahului bacaan ataupun gerakan imam yang diikuti. Kaidah yang lain juga menyebutkan al-ijtihadu la yanqudhu bil ijtihadi. Ijtihad tidak akan rusak dengan ijtihad yang lain. Jika hakim telah memutuskan hukum sesuatu dengan ijtihadnya, kemudian ijtihad itu berubah, maka hukum dari ijtihad yang pertama tidaklah menjadi batal. Kaidah al-maisuru la yasqutu bil usyur, yang artinya sesuatu perbuatan yang mudah dijalankan tidak menggugurkan yang sukar dijalankan. Orang yang memiliki harta satu nisab, namun setengah darinya berada di tempat jauh atau gaib, maka yang harus dikeluarkan untuk zakat adalah harta yang berada di tangannya. Hadis Nabi juga mengatakan, sesuatu yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu mengenai kaidah-kaidah fikih yang khusus, kaidah fikih ini hanya berlaku pada hal atau kasus-kasus tertentu dan tidak bersifat umum. Terdapat bidang-bidang tertentu di mana suatu kaidah ini dapat diberlakukan. Yang pertama pada kaidah khusus dalam bidang ibadah, yaitu ada al-aslu fil ibadati taufiqi wal itba'i, yang artinya adalah hukum asal dalam ibadah adalah menunggu dan mengikuti tuntunan syariah. Apabila kita melaksanakan ibadah mahdhah, maka harus jelas dalilnya, baik itu dari Al-Quran maupun hadis Nabi. Kaidah yang kedua itu menyebutkan taqdimul ibadati qabla wujudi sababiha la yasihu. Tidak sah mendahulukan ibadah sebelum ada sebabnya. Kaidah dalam bidang muamalah, yang pertama, al-aslu fil muamalatil ibahati illa ayadulla dalilun ala tahrimiha. Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ini berbalikan dengan kaidah dalam ibadah tadi. Kaidah ini mengandung pengertian dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kemudian kerjasama, mudharabah maupun musyarakah, perwakilan, kecuali seperti yang mengakibatkan kemadharatan seperti tipuan, judi dan juga riba. Kaidah yang kedua yaitu al-batilu la yuqbalul ijazata. Akad yang batal tidak menjadi sah karena diperbolehkan. Dan masih banyak lagi kaidah dalam bidang muamalah lainnya. Lalu yang ketiga dalam bidang keluarga, al-aslu fil ibda'i tahrimu, hukum asal seks adalah haram. Hubungan seksual pada awalnya haram sampai datang sebab-sebab yang jelas dan tanpa meragukan lagi kehalalannya, yaitu adanya akad pernikahan. Dalam bidang jinayah ada kaidah la jarimatu wala uqubatu bila nasin, yang artinya tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman tanpa nas. Dalam bidang siyasah, tasarruful imam wa 'ala ra'iyati man'utu bil maslahati. Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung kepada kemaslahatan. Lalu ada al-hinayatu la tatazza.
perbuatan hianat itu tidak dapat terbagi-bagi. Contohnya, seorang pejabat memiliki banyak amanah yang dibebankan kepadanya. Apabila ia melakukan kesalahan, misalnya kita sebut saja korupsi, maka ia dipecat dari jabatannya dan semua amanah yang dibebankan kepadanya harus lepas. Dalam bidang hukum peradilan dan hukum acara, itu ada khota'il qadi fi baitil mal. Kesalahan hakim ditanggung oleh Baitul Mal. Seorang hakim yang tidak sengaja melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan sehingga menyebabkan dia menanggung kerugian harta, maka kerugian tersebut ditanggung oleh Bait al-Mal atau negara. Karena hakim di sini merupakan wakil negara. Kaidah kedua, hakamul hakimi fi masailil ijtihadi yarfa'ul khilafi, yang artinya ada hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat. Lalu kaidah-kaidah fikih dalam menentukan skala prioritas. Kaidah yang pertama menyebutkan darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Maksud kaidah ini yakni jika dalam waktu bersamaan kita dihadapkan dengan pilihan menolak mafsadah atau meraih maslahah, maka yang harus didahulukan adalah menolak mafsadah. Kaidah yang kedua menyebutkan al-muttafaqu alaihi muqaddamun 'alal muhtalifi fih. Apa yang disepakati didahulukan daripada perbedaan. Contoh, kita mengikuti pendapat menurut ijma didahulukan daripada pendapat dari perseorangan. Pendapat menurut ijma itu didahulukan daripada pendapat perseorangan. Kaidah yang ketiga menyebutkan hifdzul mawjudi ula min tahsilil mafqud. Memelihara yang telah ada adalah lebih utama daripada mengharapkan hasil yang belum ada. Jadi menegaskan untuk menjaga dan memanfaatkan apa yang telah di tangan daripada mengangan-angankan sesuatu yang belum tentu dan tidak cukup meyakinkan akan keberhasilannya. Izzuddin bin Abdussalam mencontohkan penerapan dalam masalah penggantian kepemimpinan yang harus lebih baik dari pemimpin yang ada. Kiranya cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.